Kebetulan ini kami akan evakuasi, ketemu dengan tetangga kami ya, yang lagi makan siang ini. Masa mau tarasi gitu Lagi makan siang. Lagi makan siang gitu. Halo teh. Hei. Hai. Sama tarasi. Halo cek. Ini alhamdulillah ini lagi pada ngoret. Ketemu lagi teman-teman dengan ibu-ibu ini lagi makan ini. Kebetulan sekali ini lagi makan ya. Masa kartunya terkenal. Bu, habis kerja apa bu? Kerja murad. Oh ya. Ini guys, tetangga kami ini, masih saudara kami ini, makanya coba ya Ada bonteng. sama leguang, bonteng timun, Ada. belum asin. Masih dadakan. Tuh. Itu kemang cau. Bukan. Coba bu ini meririk sedikit dengan ibu siapa? Ibu siapa ibu? Ibu Susi. Ibu Susi ini ibu siapa? Ibu Atin. Ibu Atin yang ini. Ibu Om. Coba Bu Om. Halo Bu Om. Halo. Jadi mungkin ini mangga ini ada di jalur kami Cukurapia Kerejongot pas di bawah pos 1 ya, 10 menit lagi nyampe pos 1. Situasi kayak gini. Ini juga ada pemimpin petaninya dengan Bapak siapa ini? Bapak Ikok Surikok. Bapak Ikok ya. Bapak Ikok dari Pasir Jeruk ya. KRJ ya. Inilah saudara situasi Gunung Cukurai pos 1 ya. Nah, nih keadaannya begini, keringatnya keluar tina kanyut-kanyut. Inilah situasi perjalanan kami ya. Kami melanjutkan perjalanan ya untuk membantu tamu kami yang istimewa seperti kemarin itu mungkin sepertinya apa yang diarahkan sama kami mereka tidak mengikuti aturan kami. Akhirnya benar juga kejadian ini, kami dengan teman-teman kami mengejar ke tempat mereka yang sekarang lagi di pos 4 ya, lagi minta bantuan mau dievakuasi. Mudah-mudahan apa yang dibayangkan mudah-mudahan salah ya, mudah-mudahan salah. Mereka minta dibantu evakuasi, mudah-mudahan itu enggak ada permasalahan yang fatal ya, mudah-mudahan aman, nyaman dan terkendali. Kebetulan kami saat ini mau evakuasi dikarenakan ini bukan WTM ya. Kebetulan saat ini ke perjalanan kami minta ditemani sama istri saya ini. Halo bro, semangat bro. Polda. Nah, terus ini juga Bang Sule juga saat ini mengejar. Yuk kita lanjut apa yang terjadi sebenarnya ke tamu kami ini di pos 4. Yuk kita lanjut. Semangat. Semangat. Ayo. Oke. Ya. Sedang mengejar evakuasi ke pos 4 ya. Karena ada salah satu rombongan pendaki yang naik kemarin kurang safety. Padahal dari pihak basecamp sudah mengasih saran untuk menjaga kesafetiannya sepanjang perjalanan, tapi dikarenakan agak nihil, pendakinya agak keras kepala juga sih, jadi mereka tidak mempedulikan apa kesafetian itu. Ini Pak Sobar, ketua dari BC Kira Janggot, dan itu yang di depan istrinya tuh. Pak Sobar gimana? Ya inilah yang namanya nasib ya.
Iya. Kemarin saya di pas berangkat udah bisa-bisa memberikan tahu bahwa saya udah menawarkan sepatu bukan untuk disewa atau dirental, Siap. dikasih pinjam. Nah, Terus Kerry pun juga sama saya ditawarin bukan untuk dirental tapi dikasih pinjam, tapi mereka nggak mau dengerin nilai apa yang terjadi. Tapi mudah-mudahan nyaman ya. amin amin. Terus di saat ini baru kali ini saya mau evakuasi ngambil itu ya. Dibarengi sama istrinya biar semangat. Semangat apa Masih semangat ya. Yuk. Si semangat tuh. Semangat. Nah, Ibu Kapolda tuh. Lagi. Jadi sekarang kita perjalanan mau nyampe ke pos 2 ya. Ritme perjalanan kita kurangin karena menyesuaikan Ibu Kapolda, yaitu istri Pak Katu sendiri ya, menyesuaikan dengan ritme perempuan. Baru kemarin tuh Nggak Pak Katu? keberatan ini. Berat. Oh, kemarin pakai karung ya? Pakai karung dipikul. Oh, Aduh. kemarin dipikul. Jadi pendaki yang saat ini mau kita evakuasi itu adalah pendaki tapi kayak warlock, warga lokal, tapi masih orang Garut sih. Cuma karena mereka belum tahu trek sisi dari Cikuray, pihak Kiara Janggut ini terlalu merendahkan ya, terlalu ngegampangin trek dari Cikuray. Padahal ini trek lumayan juga, nggak kalah sama kayak Gede Pangrango ataupun Ciremai, atap-atap Jawa Barat yang tinggi itu ya. Nah, kita menuju ke pos 2 ya. Jadi untuk para pendaki yang lain, jaga keseptian ya, karena safety itu penting pas kita lagi nanjak ke gunung ya. Gunung manapun, bukit apapun, kalau kita safety pasti aman. Ketemu di pos 2. Hah, kita udah sampai di pos 2 ya. Nah, lumayan sih suasana di pos 2. Oh, nih. Ini ketua kita nih. Gimana Pak Ketua? Ini kita akan bekerja di pergerakan kemanusiaan ya. Ya. Kalau kita bergerak di kemanusiaan mungkin kita harus diperhitungkan apa yang dilangkahkan sama kita harus benar-benar ikhlas. Ya. Soalnya kerja sosial ya. Nah, Kerja sosial itu enggak ada imbalannya. jadi intinya kita tidak digaji tapi kita dapat rezeki ya Pak Ketua. Betul. Jadi kita bergerak di dalam kemanusiaan itu harus benar-benar solid. Terutama solid kita dengan Bapak Ibu Komandan. Ya. Kebetulan saat ini kami biar istri saya ngerti apa yang namanya terjadi kesosialan itu, kemanusiaan itu, apa yang namanya membantu orang yang lagi kesusahan atau kesulitan. Jadi kita harus bisa merasakan yang namanya naik gunung itu capek. Jadi harus merasakan capek. Bukan cuma wow gunung itu indah, gunung itu enak teh itu kalau dilihat di medsos, kalau dijalani Realitanya kayak gini dulu ya Pak Ketua. inilah keringat keluar ya Bu ya. Iya. Enak Bu ya. Iya. Kalau waktu nge-share di YouTube atau di Instagram, Iya. di Facebook itu enak ya nge-share. Iya. Yang ngedit itu gampang, tapi yang susah itu perjalanannya, prosesnya ya. Apalagi ini saya belum makan. Oh, belum makan Pak Ketua? Belum. Oh, belum ada dasar Tapi ya. ditanggung setelah kita bantu saudara kami yang kemarin pendaki kaget lah. Ya. Nah, nanti sekalian sambil melihat apa sebetulnya yang terjadi. Nah, di sanalah kita makan sambil beres-beresin mereka ya. Siap. Lanjut nanti ya, kita istirahat dulu Bro. Oke. Ini wae. Sembah lagi Bro. Kita sedang melakukan perjalanan dari pos 2 tadi menuju pos 3 ya. Jadi barusan ada kontak lagi ya
Soalnya kan kalau di Cikura itu sinyal kadang ada, kadang enggak ya. Jadi kalau misalnya kita ngechat lewat WA itu lumayan lama kekirimnya, dikarenakan kondisi sinyal yang tidak memadai ya. Jadi tadi tuh ada miskomunikasi, kesalahan. Jadi kata si pendaki itu dia posisinya ada di pos 3. Padahal di sana kan ada papan namanya. Nah, bentar. Ini Pak Ketu ya. Coba bayangkan ya, jam 5 udah nelpon tamu kami yang istimewa kemarin itu Ya. ke Seleo. Katanya harus kita ngambil minyak. Oh, minyak urut. Minyak urut. Kami ngambil 4 biji ya. Ya. Terus ya. ada juga kami ini Minyak kayu putih buat penghangatkan. ada juga ini alkohol, parfum ya. Itu coba bayang nggak, jam 4 nelpon harus dikirim minyak letih. Enak kan? Ya. Yang nelpon kami bantu harus ngambil minyak. Tapi nggak apa-apa ya. Karena kita Resiko mantap. Resiko ya. Ya. Jadi buat para kalian, para pendaki, saudara kita juga penikmat, penggiat ataupun pecinta ya. Setiap pendaki gunung utamakan tetap bersatu, bergabung sama kelompok yang lain, bergerombol. Tapi dikarenakan sekarang lagi musim corona, di kota itu dilarang untuk bergerombol ya. Tapi kalau misalnya di gunung diutamakan harus gitu. Jangan sampai kita terpisah satu sama lain. Karena itu buat antisipasi, buat supaya tidak ada yang tertinggal. Dan utamakan safety ya. Tetap safety. Apalagi sekarang gunung-gunung di Garut tuh cuaca susah diprediksi. Sekarang lagi panas, bisa aja nanti siang jadi hujan deras. Makanya tetap utamakan kesehatan ya. Jangan sepelekan nama atau kata dari kata safety itu. Safety itu karena tetap aman ya, buat menjaga keamanan terusan. Oke, segitu dulu. Ngapain? Jadi kita sedikit lagi mau nyampe pos 3. Nah, ini Pak Ketu dan Ibu Kapolda. Tapi di atas tuh kayak ada suara ya. Kayak ada suara pendaki juga. Ada di atas. Boleh, siap. Tendanya kayak biasa ya. Oh, itu tenda kayak dari aluminium ya. Tenda dari aluminium. Hah, ini dia Ibu Kapolda kita. Assalamualaikum. Nyaut. Jawab deh. Oh, sudah tuh. Lumayan manis juga. Kalau sama yang manis cepet. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Ini bivak buat yang, nah, kalian yang suka survival bisa ikutin. Halo, Hakik. Bivak. Halo guys. Dadakan. Nah, Ini tenda alami ya. Luar biasa. bivak survival. Nah, si bapak. Masih satu rombongan. Lagi mandi di air jatuh. Dari jam 5 Dari jam 5 sampai sekarang. Kalau misalnya Maksud saya di video itu arahannya kan dari kata saya dari pos 2 ke kanan arah naik. Ke kanan ya mereka 20 meter. Bro, siap. ini masalah sekali nih. Saya air ke atas tidak akan ketemu. Miskomunikasi ya. Malah ini Jadi mudah-mudahan salah ya. ya. Mudah-mudahan salah, tidak nyasar ya. Jadi dikarenakan miskomunikasi jadi kemarin salah tuh untuk jadi cari informasi air. yang di pos 1 Ya. rusak katanya, nggak bisa Oh, aliran airnya, makanya kita lanjut ke atas. Tidak mungkin kan di atas ada air. Iya, makanya dicoba, penasaran. iya pasti sih.
Napaknya. Ada. Muka matras. Muka matras. Nah, wajah bingung. Ya, Wajah bingung. lagi bingung kita. Ya, yang namanya briefing sama orang tua kita kan nggak enak ya. Iya. Nggak enak kita lebih jauh, cerita lebih jauh. Nggak enak ya. Seperti saya pun kan ngejelasin lagi sebetulnya segala perjalanan. Karena punya orang tua, dia ngeyel, bilang, ada kamu tadi yang bilang, yang keluar pas ke saya lihat, pos juga ada air. Kalau memang betul ya udah silakan, cuma hati-hati ya kita kan beres-beres ini. Iya, ya. Jadi nggak terlalu fokuskan ke mereka. Nggak taunya sampai jam segini kok pulang, saya nunggu tuh di sana kemana mereka ini orang-orang tua. Nggak ada yang mau mandi, ada yang mau buang hajat, ya nggak ada. Makanya saya paksakan pasang di sini gitu kan, takutnya terlalu tinggi juga nggak biasa. Nah ini pun ada ngeyel masing-masing, punya pendapat masing-masing, ya sudah mau gimana gitu. Sampai sekarang makanya ini ketar-ketir, saya tunggu di sana tadi sambil ngopi. Tadi tunggu di mana? Saya di ujung di lintasan ini teriak-teriak, itu pun saya nggak ada sautan sama sekali. Iya. Jadi inilah akibatnya kamu tidak mengikuti peraturan yang ada di base camp, Bang. Tetap aja memicunya gitu. Yang perlu didengarkan bukan yang jualan warung di pos 1 atau di berapa. Yang perlu dipegang ucapan saya. Itu menjamin kebenarannya. Menjamin tidak akan salah. Coba seperti ini kan tidak masuk akal kalau cari air ke atas. Tapi kalau saya pasti masuk akal ya, kalau kata saya, Bang. Kalau saya cari air ke pinggir, ke jurang atau ke lembahan, itu masuk akal ya. Masuk akal ini ke atas. Yang khawatir sama saya masuk ke, udah di pos 3 Pak, di pos 4, pos 5, masuk ke lembahan, turunnya pasti kemana tuh? Tidak mungkin kan naik lagi ke sini. Itu kan ke lembahan. Dipikirin orang tua ini gini, dianggapnya semua gunung itu pasti ada curug. Iya. Makanya saya kan bingung mau berdebat sama orang tua ya gimana kan gitu. Makanya waktu ngediriin tenda juga begitu, punya argumen masing-masing ya gitu. Jadi ini intinya miskomunikasi ya. Dari pihak basecamp kita udah nyaranin dan udah ngasih tahu kalau misalnya air tuh ada di pos 1, pos 2 sama di atas ya. Tapi rombongan ini ngecamp di pertengahan pos 2 ke 3, tapi cari airnya ke pos 4 ke atas. Kalau di bawah juga ada ya, kayak saluran air buat ke penduduk, kita bisa minta sedikit buat kebutuhan di sini ya. Kalimat terakhir. Tapi dikarenakan ada informasi dari orang yang jualan di pos 1, katanya nggak ada air gitu di pos 2 ataupun di pos 1. Jadi mereka mempunyai asumsi buat nyari airnya tuh ke atas lagi, naik lagi ke atas. Dia tuh Pos 2 ataupun pos 1 kita minta tolong tuh. rombongannya 8 orang dan 3 orang naik ke atas nyari air dari jam 5 subuh sampai sekarang pun belum pulang lagi ya. Saya lihat kok di pos 3 ada air. Yang jadi masalahnya kata coba. Iya itu. Kalau coba kan nggak ada artinya. Sedangkan kan di gunung bukan buat coba-coba Pak. Iya betul. Coba. Semangat gitu orang tua-tua harus semangat kita gitu langkahnya. Kita mau beres-beres ini, mau tempat masak. Ini dugaan saya, Bang ya. Tapi mudah-mudahan salah. Mereka ini melenceng dari pos 4 ke kiri atau ke kanan ya. Turunnya bukan ke sini nanti, tapi ke jalur yang lain. Masa? Tapi mudah-mudahan salah.
Ibu Kapolda kedinginan. Dingin. Selimut pakai playseat. Ini saudara semua? Iya. Saudara semua? Satu istilah kerjaan juga. Cik, Bang. Coba kompromi, ini langkah selanjutnya pengennya apa? Apakah bersama-sama cari ke atas atau bagaimana? Jadi saya kompromi dulu ya. Ya, sok. Atau itu panggil semuanya sini, biar ngobrol sama saya. Ya, Jadi ini mumpung ada waktu ya, ya, kita harus briefing orang tua tapi enggak ya. nah, Tapi ya buat apa lagi kita? nah jadi buat para pendaki yang lain ini juga buat edukasi ya buat kalian. Jadi kalau misalnya kita mau naik ke gunung manapun ataupun bukit manapun ataupun tempat manapun, kita sebagai pendatang kita harus mengikuti aturan yang ada dan adat istiadat di tempatnya ya. Kita harus mengikuti itu. Peraturan petugas ya. Ya, nah. Jadi aturan petugas itu tidak akan salah dan tidak akan sepertinya menjerumuskan ke tempat yang salah ya. Kemana? Jadi kita udah briefing, ngasih saran buat cari airnya tuh paling di pos 2 ada air juga, di pos 1 ada air, sama yang paling kalau misalnya naik ke atas tuh ada di pos 6 ya, pertengahan pos 5 ke 6 ada air. Nah, sedangkan ini ngecamp di pertengahan pos 2 ke 3, mereka nyari airnya malah ke atas. Kita ngobrol dulu ya, Bang. Sedangkan kan rumus dari gravitasi alam juga pun itu kan tarikan bumi ke bawah bukan ke atas. Jadi aliran air itu tuh dari punggungan ke lembahan, dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas. Nah gitu. Jadi buat aturan juga ya buat kalian semua, Sini naik. buat Itu masuk tenda aja, Bu. Itu kosong tuh. para pendaki sama pendatang ya, penggiat, penikmat ataupun pecinta ya. Itu aja edukasinya. Sambil kita istirahat, mungkin harus mengambil sikap dan keputusan ya Pak ya. Apakah ini mending ditunggu dulu di sini beberapa jam atau mending kejar ke atas? Mending tunggu sini dulu. Jadi kita tunggu dulu di sini sekitar apa ya 2 jam ya Pak ya? 2 jam, tapi kalau setelah 2 jam nggak ada, mungkin kita cari ke atas bareng-bareng Naik ya. bareng-bareng. Tapi mau si ibu tunggu di sini. Iya, Tenda. nggak kuat saya. Jangan Kakinya baru sakit. sakit. Jadi mungkin itu ya. Ini buat pelajaran juga yang perlu dipahami dan dipegang. Kemarin itu ucapan saya katanya. Sebab kalau ucapan saya kan, apalagi saya sebagai petugas atau saya sebagai ketuanya, mungkin semua yang diucapkan itu dijamin 100% benarnya. Kalau sedangkan yang warung, yang jualan itu kan bukan orang sih. Jadi mereka, siapa yang tahu kemarin mereka bilang saluran air yang rusak itu saluran air yang ke warungnya mereka. Jadi ini kan ada air yang buat dipakai. Jadi segitu mungkin rusak ini. Ini dari pos 3 turun ke bawah ya 30 meter lah. Pos 3-nya mana, Bang? Ini di atas. Atas sini. Bahkan bukan di pos 3, kalau dari sini ini dekat sekali ini. Iya, saya bersihkan tadi pos 2, paling pertengahan lah masih dikit. Hujan malam jam 8 tuh hujan, gerimis kan. Udah bikin tidak sini istirahat. Mungkin ya lah, mudah-mudahan aman-aman ya Pak ya. Jadi gini Pak, logikanya ini yang sempat saya tidak kepikiran, cari air naik ke atas. Tapi kalau ke pinggir cari kelembahan mah itu masuk akal sekali ya Pak. Iya, dia bilang kan, yo di pos 3 ada air katanya, gitu kan. Wan dia mau ke pos 3 dulu, berarti kalau posisinya dia di pos 3 harusnya turun lagi kalau nggak ada. Iya. Soalnya posisi ke pos 3 doang kita bilangnya. Iya. Terakhir itu ucapan. Harusnya turun lagi dia kalau nggak ada air, balik lagi. Ayah. Ini semua
bukan saya mau konten ya, tapi ini buat dokumentasi. Soalnya kita penting setiap kejadian harus ada fakta. Tenda Malam. dua keril malam Keril kamu kerap keril. bagas. Bawa, keluar. Tadi udah turun sini. So udah naik bro. Bungkusan udah naik semua. Naik pohon. Melanjutkan perjalanan ya. Selamat siang teman-teman. Kami berada di pos 3 ya. Sambil melanjutkan cerita yang kemarin ya. Tamu kami yang istimewa itu ternyata mereka Udah sampai udah nyampe di sini nih orangnya nih. Bapak siapa ini? Bapak Arjo. Ini ibu siapa ibu? Sairo. Zairo, Tun. Ibu Iro. Ibu Iro. Kebetulan di sini ada kelebihannya ya, namanya juga remako ya. Remako mau menjelang remaki ya. Remaja aki-aki ya. Tapi kebetulan kami juga ketemu dengan relawan yang lain atau pendaki yang lain, masih teman kami juga. Tapi di sini ada cerita ya. Tamu kami istimewa di sini ada cerita berangkat 8 orang. Ini yang lebih istimewanya lagi mencari air malah ke arah puncak ya. Yang akhirnya yang terlantar bapak ini dengan ibu ini nih terlantar menunggu yang cari air berangkat dari jam 5 subuh sampai saat ini sekarang udah tepat jam 12 kurang lebih nggak datang-datang. Akhirnya kami dari basecamp mungkin menjenguk ya Pak ke atas. Apakah mereka dapat kesenangan atau dapat masalah gitu ya. Tapi mudah-mudahan semua perjalanan di sini Bapak dengan saya mudah-mudahan aman ya Pak. Aman. Apa yang dibayangkan dari basecamp terus pemberangkatannya mudah-mudahan semuanya aman dan terkendali ya. Jadi oleh karena itu kami melanjutkan menyisir pendaki kaget yang kemarin ya. Yang 3 orang lagi nih, Dan 3 orang yang udah jalan ke puncak tinggalin kita malah. cerita ini istimewa sekali. Kalau orang kan cari air pasti ke lembahan, ini mah mau cari air marah ke arah puncak, itu yang lebihnya. Jadi penasaran mungkin TikTok katanya. dugaan mereka mungkin di puncak itu ada Alfamart ya Bu ya. Supermarket. Ini bilangnya ada ibu-ibu di bawah 3. Iya itu. Nah, mungkin itu dulu ya Bro. Tapi ini juga ada. Ibu sini Bu sebentar Bu. Ada yang kita tanyakan. Sebelah Itu sini. sini aja sih, Dengan ibu siapa? Ibu Wariati. Oh ini begini. Iya bukan Ibu Iem ya. Enggak. Kalau Dia Ibu mau orang Iem- kampung saya Iya orang kalau kota. ibu Iem kan adanya di Gunung Lawu ya Bu ya. Saya orang kota lah. Jakarta gitu. Gitu loh. Iyalah. Gunung Selamat ya. Batu-batu. Yang putih. Pancuran 7. Ya di Gunung Selamatnya. Di wisata Gunung Selamat. Pas gerbang masuk udah kampung saya. Yang Gunung Selamat. Purwokerto. yang pihak mana? Yang gerbang utama. Pak maaf tadi ada yang belum tanyakan. Bapak asli dari Jawa, Jawa. Jawa Jawa Tengah. Jawa Tengah semua. Iya. Tinggal di Jakarta. Iya Jakarta. Mau kerja. Oh iya bagus. Kerja kan lagi weekend kita seneng pengen jalan-jalan aja kerja terus. Iya benar Pak. Lelah Pak. Ngantuk lagi kerja terus. Kali-kali mau pertukaran oksigen ya Pak. Iya. Jangan dulu nanti tonton di Jelajah Gunung Cikuray ya Pak. Iya. Jadi profilnya pendaki kaget ya Pak. Oh. Siap. Dari sekarang mungkin 2 hari yang ke depan pasti ada. Lupa deh ngarana Husni. Oh sama dengan anak saya ya. Tapi anak saya Husni Al-Ghazali. Firman. Kamal. Bukan Kamarudin bukan. Oh Kamal doang. Ini dari Tangerang. Dari Tangerang. 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 Tahu-tahu udah depan pintu Tasik. Tasik juga. Temennya Kang Wendy Kang Wendy Oh benar. Bisa berapa kali naik dia? 2 2 kali 9 kali. Ini suara gini. ini 6 yang ke pemancar 3. Waduh bagus. Kemarin seberapa jam naik?
Nyantai sih. Sampai jam 2. Satu pos ada 1 jam, 1,5 jam. Pos break sejam. Pak, kelahiran tahun berapa? 69. 69. Berarti Muda kan? mau muda Pak, benar. Muda tenan Pak. Ibu kelahiran tahun berapa? Bu? 2. Saya 79. 79. Iya. Berarti masih di bawah saya. Saya 72 kelahiran. Saya 77. Iya. Inung budak. Bu. Inung budak. 9. Lu kelahiran tahun berapa? 96. Kirain 273. Paling muda saya di sini berarti. Muda sendiri. Coba sih orang sana Jawa Tengah sama asli Ya, asli Jawa. Purbalingga. Saya aslinya dari Semarang. Istri saya. Oh iya, di bawah dah. Dia mau yang gendut. Yang ini. Yang langsing. Langsing aja seneng yo. Semarangnya di mana Pak? Roda di. Kalau saya di Semarangnya lama Pak, di Simpang 5 di Jalan Peturangan saya. Ayah 8 tahun. Jualan golok. Jauh-jauh. Dari Jampang. Dodol pedang Pak. Video itu. Tipna teh kan barang ukur sare Pak. Lagi tidur, Bawa dia, diambil. lagi tidur, barangnya HP segala macam termasuk itu kan nggak dibawa, tapi orangnya nggak ada. Yang lainnya naik, nah seperti iya kejadiannya seperti ini. Yang lain naik, yang lain di tenda. Nilainya tuh ditinggalkan. Mandi bertiga tuh. Ceritanya kan dia lucu deh. Mau cari air, mau mandi, Pos 3. tapi arah naik. Mungkin nggak ada air, saya Sampai babak. ke puncak kita lalu TikTok. Bapak mantap udah pada tua masih suka naik. Padahal satu benar kan pintu kakinya. Lempar lagi tembak lagi. Angkanya beda. Itu yang tua kaos putih. Iya yang kaos putih membawa tas. Iya. Iya. Ya kodoi kurang sobar deh. Nyala jam, terus. Jadi teman-teman, ini orang Tasik ya. Sekarang udah nggak punya utang ke Gunung Cikuray. Tapi ada juga tamu kami sekarang masih punya PR ya. PR. Belum lah, penerusnya. Tapi masih punya keuntungan mereka. Ini tamu istimewa masih punya keuntungan, tapi keuntungannya keuntungan tertunda ya. Tertunda, jadi tetap aja untung ya ujung-ujungnya. Tapi kalau dibilang sama saya punya utang gitu. Ya, jangan lah. Bisa Belum kesini. selesai, cuma orang Tasiknya ini udah tuntas. Oh, udah tuntas. Udah punya utang. Udah katanya. Nggak ada tuntutan ya. Iya. Tapi si bapak ini masih punya PR, bukan utang ya, PR. Tapi mungkin generasi kedepannya nggak tahu, anaknya nggak tahu mantunya, nggak tahu cucunya ya. Pasti ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Seperti dendam orang tua yang tak tersampaikan gitu. Ini cerita manis Pak ya. Ini kalau nggak ngebaik ibunya, Cari udah air. sampai puncak ini. Cari air mau mandi tapi arah naiknya kayak tahu. Jadi seumur ada pendakian baru kali ini Pak. Cari air ke atas gitu. Bukan ke lembah. Bukan ke lembah. Di pos 4 Gunung Cikuray tuh keadaannya kabut dah mulai turun. Ini Alhamdulillah, dia. kami mau mengejar yang tamu kami yang tamu istimewa itu. Ceritanya mereka mau ngambil air ya. Rombongannya 8 orang, semua remaki dan remako ya. Cewek 3, laki 5 ya. Mereka ceritanya cari air dari pos 3 mau cari air, tapi kok malah arah ke puncak. Ini jadi pertanyaan besar buat kami orang basecamp ya. Apakah ini main-main atau bagaimana? Sedangkan kami kemarin di waktu naik itu udah ngasih saran, petunjuk segala macam, tapi mereka kayaknya nggak mendengarkan.
namanya juga remako ya, Remaja kolot. remaja kolot, dan remaki, remaja aki-aki. ini buat suatu percontohan ya, percontohan yang tidak benar, tidak mendengarkan kata-kata orang basecamp ya. Akhirnya begini, mereka tersesat, kami pun juga orang basecamp tersesat ya. Yang didengarkan bukan kami orang basecamp yang kemarin briefing ya, tentang jalur, tentang air, dan segala macam areal camp juga kami ceritakan sama kami kemarin. Mereka kebayang nggak kalau ngecamp di pos Tilu cerita mau cari air malah ke puncak, sedangkan mereka itu berangkat dari pos 3 itu jam 5 subuh, sedangkan sekarang ini udah mencapai jam 1, ini belum datang-datang, terus belum sarapan lagi. Ini kan kami jadi khawatir. Akhirnya kami kan selain evakuasi ngambil perbekalan lengkap seperti coba Kita evakuasi bawa perbekalan komplit. hanya begini kan cerita mau evakuasi, maaf ya, ceritanya mau evakuasi ribet banget ini. Makanan banyak, segala macam banyak, jadi buat kami ngasih saran ya buat teman-teman yang suka naik gunung, itu saran yang utama didengarkan petunjuk orang basecamp ya, petugas. Petugas itu yang harus dicerna atau dipegang. Itu pasti akurat tuh yang namanya orang basecamp kasih saran, petunjuk segala macam itu harus didengarkan. Jangan seperti remaki ini. Kami semua jadi ribet kan. Siap. Ya, itu dulu. Siap. Kami belum ketemu dengan yang namanya yang 3 orang itu. Iya, iya. Pak Olot, kami belum ketemu ya. Kalau nanti ketemu kita pasti dimarahin ya. Kita. Yuk. Siap, siap. Mantap. Yang namanya tanyakan Emed di pos 4 tepatnya. Mungkin pada tahu ya. Iya, iya. Yang Pada pakai tahu. webbing ya? Iya. Lihat ya. Tolong ini kebetulan juga mau evakuasi, kebetulan ini istri saya juga diambil. Ibu Kapolda dibawa. Ibu Kapolda di bawah ini ya. Tapi semangat ya. Semangat. Ibu, jalan. Saudara, ini tempat ya. Pasti ketemu di tanyakan Emed ya. Coba pegang tambak ya. Kita- Begini ya. Aduh, ini kalau- Ibu gak kelihatan, Bu. Nah. Perjuangan. Bayangin, kita dikejar waktu, dikejar keadaan, ditambah bawa beban lumayan. Sebenarnya kan kena badan tuh, kena. Apalagi pakai itu tuh udah mulai bertambah nomor umur, tapi Terima kasih berkurang usia. yang telah pasang webbing tambang ya. Sangat Siap. membantu. Oke. Sangat membantu. Dan terima kasih kepada Pak Emed ya yang telah bikin nama di sini. Pos 4 menuju pos 5 di sinilah ketemu dengan yang namanya tanyakan Emed. Oke. Pak Emed. Tanjakan Emed, Pak Yuk. Emed. Pak Emed. Gas. Oke, itu Ibu Kapolda udah di atas ya. Ketemu di pos 5. Yuk. Mantap. Mantap, semangat. Oke. Ini tinggal 20 meter lebih lah. 40 meteran lagi menuju pos 5. Ini tuh dulu sama rimbun juga di sini tuh. Masih apa? Rimbun ya, sama pepohonan tuh rimbun. Tapi dulu beberapa tahun ke belakang ada tragedi kebakaran hutan. Nah, bentar. Ini adalah salah satu contoh bekas perilaku para pendaki yang tidak bertanggung jawab ya. Coba lihat, mereka tuh dari bawah bawa makanan, sedangkan bungkus makanan itu nggak mereka bawa balik lagi ke bawah. Jadi mereka tuh cuman apa ya, bisa dibilang pansos
mendaki bukan sebagai menjiwai alam itu seperti apa. Tapi kebanyakan pendaki sekarang itu cuman pansos. Mereka cuman pengen posting foto di puncak, posting video dalam perjalanan, tapi masih belum bisa menjiwai apa arti dari pendakian dan apa arti dari mencintai alam ataupun menjiwai alam itu. Sedangkan mereka pansos dengan copas cintai alam kita. Coba, memang sih tidak semua pendaki seperti itu yang suka buang sampah sembarangan di alam terbuka ya, di alam bebas. Tapi kenapa masih banyak juga para pendaki yang buang sampah di gunung? Sedangkan ini tuh rumah semua orang bisa datang ke sini, ke tempat ini, lewati jalur yang ini. Tapi mereka tidak memikirkan ke situ. Jadi gitu ya. Buat para rekan-rekan yang lain, sebisa mungkin apabila kita sedang naik gunung, seluruh sampah, semua sampah tuh dibawa turun lagi ya. Kita bisa menikmati alam kalau alamnya kita jaga juga ya. Nah gitu. Oh, coba lihat. Ini banyak sampah. Sedangkan dari pihak basecamp pun udah kasih anjuran, udah dikasih peringatan supaya sampah dibawa turun lagi ya. Tapi nggak lihat. Oh, iklan Nabati. Oh. Nah ini warung pos 5. Dulu di sini tuh rame. Di sini rame. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke pos 5. Gitu. Nah, ini pos 5. Lang pos 5. Pos 5. Oke, ini Pak Ketua kita. Gimana Pak Ketua? Ini kami menyebut supaya mereka pada duduk di sini ya. Ya. Apa benar yang ini Pak? Ya. Oke. Oh, lihat sampah di mana-mana. Nah, ini adalah rombongan yang tadi di pos 3. Oke. Break dulu sini bos. Kita ngobrol sejenak. Kita mau ngobrol. Oke, ini Pak Ketua kita ya. Bapak sabar. Halo. Kami kebetulan ini udah ketemu dengan Bapak. Jadi gini ya Pak ya. Iya. Tadi si Ibu saya melaporkan ya bahwa Bapak ini yang bertiga keluar dari tenda kan jam 5 ya. Iya. Terus cerita mau cari air kan? Iya. Jadi gini Pak, tentang kejadian, anggap aja ini terjadi kesalahan ya. Kami kan kemarin menyarankan ya bahwa air itu di pos 2 kan. Kemarin kan kami menyarankan memberiting tentang jalur tentang air. Air terakhir di pos 2 kan kami menyarankan. Bilangnya pos 5. Pos 3. 5. Kemarin saya kan menyarankan ucapan saya direkam dan di video. Saya nggak punya nomornya tadi udah ngepleng HP udah. Jadi gini kan, kemarin kami menyarankan dari pos 2 mengarah ke arah naik ke kanan kurang lebih 20 meter. Itu ada mata air, ada pipa. Bisa mandi, bisa buat masak. Nah, si Ibu melaporkan sama saya ke basecamp bahwa Bapak ini yang bertiga cari air. Tapi kan jadi curiga banget buat kita. Soalnya air tidak mungkin air ada di arah puncak. Yang lain itu pos 5 katanya ada. Ya udah. Gitu. Penasaran naik lagi ya kan mungkin ada naik lagi. Jadinya kan panik kan. Si Ibu yang di bawah panik. Kami dari basecamp juga panik. Kan saya Kan ada yang turun. Udah bilangin. Sekaliannya udah nyampe pos Coba 6. lihat yuk.
sekalian sampai puncak. Puncak aja Ya, memang nanggung ya udah tuh. ya memang keputusan Bapak bertiga nggak salah ya. Iya. Cuma nyampe sini mau nggak nyampe puncak kan? iya. Ya maksud saya jadi Cuma gini. ini yang dari Ketemu sama babi juga ya Pak, enak Iya. ya. dari bapaknya ya. Sambut. Ya buat Bapak sih nyaman. Yang Buat bertiga. yang ini ya. Tapi buat kami Heeh. dengan teman Bapak yang Rombongan yang lain. Iya. jadi permasalahan besar. Iya, bingung ya. Iya. Jadi buat kami memang sih nggak masalah buat Bapak naik ke puncak. Tapi minimal konfirmasi. Sebenarnya saya udah pesen sama yang turun tuh anak-anak muda, Iya, saya bilangin. informasi kan nyampainya jam 11 ya. Baru aja ya. Sedangkan si Bu melaporkan sama saya jam 5 lebih. Jam 5 pagi. Iya, Oh. Baru pergi berarti itu ya jam 5 lebih lah. Oh kita naiknya 5 meter jam berhenti, 5 5 meter itu berhenti kita kalau baru naik. jalan. Jam 5 Habis baru subuh. jalan subuh. Jadi maksud saya di lain kalian naik gunung manapun yang harus didengarkan cerita orang basecamp ya Pak ya. Iya. Jadi kan takut ada dugaan saya kan gini Pak. Kalau Bapak mencari air di pos 5 ngapa aja di sini? Dugaan kami kan Bapak tidak ngikutin jalur, tapi keluar dari jalur. Takutnya nyamping gitu. Kalau nyamping turunnya nggak mungkin ke pos 3 Pak. Tapi lain lagi. Itu yang dimaksud sama saya. Lain kalau dengan cerita misalnya saya mau ke puncak udah nggak bakalan salah. Tapi kalau cerita cari air kan pasti kelembab. Iya, saya air. Soalnya ini juga kan miskomunikasi sama rombongan si yang di bawah tuh. Soalnya kata dia mereka cari air sampai pos 3 tapi sampai sekarang belum turun juga. Nah, jadi kita tuh curiganya ke situ. Hitungannya kan paling setengah jam PP lah. Iya. Ya tadi ya sebelumnya saya juga mohon maaf Pak Iya. atas kejadian ini Pak. Saya juga karena ini teman saya juga penasaran kalau nggak pos 3 pos 5 Pak denger saya ya udah jalan aja udah nyampe sini siapa tahu ya ada aja pos 6 itu naik lagi naik lagi udah nyampe pos 6 sebenarnya itu udah ketemu sama yang pendaki turun itu saya pesen Mas tolong sampaikan sama rekanan saya yang ada di bawah kalau saya mau naik karena ini udah apa nanggung gitu udah nyampe ini kan berapa lagi ini Cerita saya kan si Bapak yang di bawah bilang, Kang sana saya mau cari air, itu teman saya juga ya mau cari. Saya kemarin udah bilang kan sama situ kata saya. Dari pos 2 itu nyamping 20 meter. Kalau situ nggak percaya, ayo dengan saya ikut. Ada mata air besar, bisa mandi, bisa apa. Kan ditunjukin. Ternyata dekat sekali itu. Iya, sebenarnya kalau turun lagi kita ya, kalau malam mau ngambil air. Habisan air mau ngambil air. saya mohon maaf ya Pak ya Iya, siap. kekeliruan Iya. teman saya juga infonya dan saya juga penasaran saya pengen Iya. saya pengen tahu Memang aja nggak salah Pak, Di- harus di atas sampai itu ada puncak. apa itu Harus tahu lah istilahnya. indah itu ternyata ada itu pos Cicor itu saya ketemu juga saya dapat air ini dari dia buat minum nih Oh, yang dari Indramayu yang berempat itu. Kuanjuang Oh, yang di shelter, yang di atas. puncak ya Iya, yang. Tamunya tuh pos Ini beli. 9. Iya, yang di shelter. Pertama berempat, Ah. terus Air, yang saya kedua dikasih air bertiga. tuh di Oh, pos iya ya. Tahu itu ya. dikasih air buat minum itu Oh. udah kehabisan itu Bu. Tapi penasaran Itu yang di orang pos itu berapa itu ngasih yang sama banyak? dia, nah. Yang ada 3 tenda tuh, Pos 89. 89. Ya. Yang jadi permasalahan kan gini Pak. Jam 5 soalnya dia baru Dia pergi nyasar. sebentar Untuk, ya. untuk dia teman nyasar. Bapak begini, kalau mereka tujuan ke puncak pasti makan dulu. Satu itu jangan jadi pegangannya. Oh. Kedua pasti bilang, pasti ini kesasar katanya. Kan gitu. Oh iya, kalau gitu saya benar-benar mohon maaf. Ya tadi atas suruh kejadian ya. ini Pak. Makanya Kita juga cepet nggak ada pulang ini aja. ya. Nggak ada Nanti bikinnya nggak ada istrinya sinyal. Roni itu yang itu. Iya iya. Tapi kalau sekarang udah sih Pak. Udah ada. Karena anak Indramayu udah turun. Oh iya. Tadi sekitar jam 11. Udah paham lah mereka bahwa Bapak ini ke puncak. Terus kata mereka, kalau ini saya harus bagaimana ini? Kan gitu Pak. Apakah saya harus nungguin tenda? Atau saya juga ikut ke puncak? Tadi saya diajak Pak. Kalau mau naik ayo. Naik. Tapi yang jadi permasalahannya kata orang yang barusan yang dari Tasik ya, yang pulang Yang bertiga. Yang orang 4. Apa Pak, Tiga. itu Yang karena bertiga. satu nggak kuat kan gitu. Tadi saya juga mau menunggu di pos 3 Pak. Oh saya mungkin saya karena Oh, saya dia udah nggak tidur, ada air Pak. tidur. Saya air kan udah tiduran terus air dikasih sama itu. Ya orang air aqua kecil. Nah, kecil bertiga Bertiga. jangan banyak gitu. Akhirnya dikasih itu
Yang anak Indramayu itu saya karena ngelihat saya dapur. Alhamdulillah ya, tamu kami itu yang remaki itu, yang susah diarahkan itu, alhamdulillah aman. Cuma ya itulah yang namanya juga orang tua ya, kita mengasih saran semaksimal mungkin kan susah ya, takut tidak terima atau apa, tapi yang jelas ya saya agak kecewa lah tentang perjalanan mereka, tapi alhamdulillah juga aman sih. Yuk. Nggak tahu dia. Ada di bawah. Di bawah jalan. Saya pengen biasa ziarah, ya kan ada tempat ziarah sini Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pas ada kami beriungan dengan tamu kami, yaitu tamu istimewa atau pendaki kaget ya. Ingat aja kaget. Mudah-mudahan ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah datang ke Cikuray, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah ya. Amin. Dan apa yang ditujukan sama mereka mudah-mudahan tercapai dan manfaat ya. Kami pun juga orang sini, mudah-mudahan setelah kedatangan tamu ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya ya. Allah mudah-mudahan ya. Semua perjalanan ibu dan bapak-bapak, apa yang direncanakan di jalan kebaikan mudah-mudahan tercapai dan laksana ya. Mungkin dari kami bisa hanya membantukan doa ya, semoga perjalanan ada manfaat dan berkah. Barangkali dari bapak yang dituakan silakan komentar. Tuh, dalam kondisi kita sampai saat ini, kita semua itu yang kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sama Bapak, semoga pengalaman yang kita jalanin pada siang hari ini atau waktu sekarang ini, semoga kedepannya menjadikan suatu pengalaman yang luar biasa yang tak ternilai bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas semuanya kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua, semoga bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak sini. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah sekali, saya senang sekali tamu kami ini datang ke sini dengan keadaan sehat walafiat. Kelihat sama mata saya sendiri bahwa keadaan ini sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga perjalanan bapak-bapak dan kami pun juga yang kedatangan mudah-mudahan ada manfaat dan berkah ya. Mungkin dari saya hanya mendoakan ya, selamat berjalan, selamat menikmati apa yang direncanakan ya, semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah makan. Jangan lembab bang, ya kaki mulu Bu. Iya. Ini.